Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, puji Tuhan. Hari ini mari kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Tema yang akan kita bahas di hari ini adalah Yesus marah. Mengapa? Mari kita akan melihat sebuah peristiwa yang tercatat di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 13 sampai 16. Mari kita akan lihat peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Dengan semua kambing domba dan lembu mereka, uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Saudara, Yesus pada waktu itu sangat marah. Di mana ketika hari raya Paskah sudah dekat, Yesus ke Yerusalem. Di mana pada waktu itu orang-orang Yahudi juga akan pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Namun rupanya di bait suci ada para pedagang, di mana mereka adalah pedagang lembu, dikatakan kambing domba, dan juga merpati. Bahkan juga ada orang-orang yang menjadi pedagang penukar uang di sana. Dan Yesus sangat marah melihat bait suci Tuhan dipakai untuk berjualan. Saudara, mengapa Yesus marah? Mungkin Anda bertanya, seharusnya Yesus kan tidak perlu marah. Saudara, kemarahan Yesus dan kemarahan kita itu berbeda. Ada kalanya kalau kita ini sebagai manusia kita marah, kita ini marah ada kalanya ada kepentingan pribadi. Kita marah mungkin karena emosi dan dipicu oleh karena keinginan-keinginan kita, saudara. Dan kita marah karena kedagingan yang ada pada hidup kita. Tetapi kemarahan Yesus berbeda. Kemarahan Yesus adalah kemarahan ilahi, di mana ia marah karena bait suci Tuhan fungsinya menjadi tidak benar. Bait Allah yang seharusnya tempat di mana orang beribadah, menikmati hadirat Tuhan, tetapi mereka memakai tempat ibadah untuk berjualan dan mengeruk keuntungan demi kepentingan pribadi. Dan Yesus tahu para pedagang ini. Itu sebabnya Yesus marah melihat mereka yang tidak melakukan kebenaran. Saudara, jadi kita simpulkan, Yesus marah karena Yesus tidak pernah kompromi dengan apa yang namanya dosa. Yesus marah karena melihat adanya penyimpangan. Oleh sebab itu mari di hari ini, ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan penyimpangan, ketika kita berbuat perkara-perkara yang tidak benar, yang tidak selaras dengan kehendak Allah, maka saya pastikan Yesus marah. Itu sebabnya mari jangan kita berpikir Yesus tidak pernah murka, Yesus tidak pernah marah. Saudara, ketika Anda menyakiti hatinya dengan perbuatan-perbuatanmu yang menyimpang dari firman Tuhan, maka Yesus bisa marah. Dan kemarahannya itu menunjukkan karena ia benar-benar tidak pernah menghendaki setiap kita melakukan perkara-perkara yang tidak benar dan tidak berkenan di hadapan Allah. Yesus selalu ingin kita melakukan perkara-perkara yang selaras dengan firman.
kita takut akan Tuhan, kita mentaati perintahnya, dan itulah yang Yesus inginkan. Yesus sangat senang dengan orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Oleh sebab itu, mari biarlah hidup kita senantiasa melakukan kehendak Allah. Mari jangan lakukan apa yang menyimpang dari firman. Jangan sekali-kali Anda berbuat sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Ingat, orang Kristen standarnya adalah firman Allah. Ketika Anda tidak melakukan kehidupan yang berdasarkan firman Allah, maka itu artinya Anda sudah keluar dari jalur Tuhan. Dan jangan salah, Yesus bisa marah. Tuhan bisa berduka cita, dan ia akan sangat sedih. Dan itu sebabnya Yesus murka melihat ketidakbenaran. Kiranya renungan ini membuat kita sadar bahwa ingat, jangan lukai hati Tuhan, jangan buat Yesus marah, dan mari kita harus menyenangkan hati Tuhan. Kiranya kita semakin bertumbuh menjadi orang-orang Kristen yang makin berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.